Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fauzia dengan NIM 859525352, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem Automated Online Proctoring atau biasa disingkat AOP. Sistem ini merupakan salah satu inovasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan ujian daring agar lebih tertib, adil, dan terawasi. Karena masih banyak mahasiswa yang belum memahami bagaimana sistem ini bekerja, maka pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian AOP, cara kerjanya, manfaat, serta bagaimana kaitannya dengan privasi mahasiswa. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Automated Online Proctoring atau AOP merupakan sistem pengawasan ujian berbasis teknologi kecerdasan atau Artificial Intelligence. Jika pada ujian tatap muka, terdapat pengawas yang memantau peserta secara langsung di ruang ujian, maka pada sistem AOP, pengawasan dilakukan secara digital melalui kamera dan sistem komputer. Selama ujian berlangsung, sistem akan memantau aktivitas peserta seperti keberadaan wajah di depan kamera, pergerakan yang dianggap tidak wajar, hingga kemungkinan adanya orang lain di sekitar peserta. Penerapan AOP di Universitas Terbuka menjadi solusi yang cukup relevan karena mahasiswa UT tersebar di berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Dengan adanya sistem ini, proses pengawasan ujian dapat dilakukan secara lebih efisien dan tetap memiliki standar pengawasan yang sama bagi seluruh mahasiswa. Selain itu, penggunaan sistem ini juga sudah diterapkan di berbagai universitas dan lembaga pendidikan internasional dalam pelaksanaan ujian daring. Cara kerja AOP sebenarnya cukup sederhana. Sebelum ujian dimulai, peserta akan diminta melakukan verifikasi identitas diri dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP atau KTM ke kamera perangkat yang akan digunakan. Setelah identitas sesuai, sistem akan mulai melakukan pemantauan selama ujian berlangsung. Kamera akan tetap aktif untuk memastikan peserta tetap berada di depan layar dan mengerjakan ujian secara mandiri. Selain memantau melalui kamera, sistem juga dapat mendeteksi aktivitas tertentu yang dianggap mencurigakan. Misalnya, terlalu sering melihat ke arah lain, adanya orang lain yang muncul di kamera, dan membuka aplikasi lain selama ujian berlangsung. Namun penting untuk dipahami bahwa sistem AOP tidak langsung memberikan keputusan bahwa peserta melakukan pelanggaran. Sistem hanya memberikan tanda atau flag terhadap aktivitas tertentu yang dianggap tidak biasa. Selanjutnya, hasil tersebut tetap akan ditinjau kembali oleh pihak yang berwenang sebelum diambil keputusan akhir. Jadi, keputusan tetap ada di tangan manusia, sedangkan AI hanya berfungsi sebagai alat bantu pengawasan. Penerapan AOP memiliki beberapa manfaat bagi pelaksanaan ujian daring. Pertama, menciptakan sistem ujian yang lebih adil. Dengan adanya pengawasan digital, peluang terjadinya kecurangan dapat diminimalkan sehingga hasil ujian lebih mencerminkan kepada kemampuan mahasiswa masing-masing. Yang kedua, memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa. Mahasiswa dapat mengikuti ujian dari rumah atau lokasi masing-masing tanpa harus ke tempat ujian tertentu. Ketiga, sistem ini membantu universitas terbuka dalam mengelola pelaksanaan ujian dalam jumlah peserta yang sangat banyak secara lebih efisien dan efektif. Selain itu, penerapan sistem pengawasan yang lebih modern juga dapat meningkatkan kredibilitas pelaksanaan ujian daring di universitas terbuka, sehingga kualitas sistem pendidikan menjadi lebih terpercaya. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan AOP juga menimbulkan perhatian terkait privasi dan keamanan data mahasiswa. Karena sistem menggunakan kamera dan identitas peserta, maka pengelolaan data harus dilakukan secara aman dan bertanggung jawab. Data yang dikumpulkan seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan pengawasan ujian. Selain itu, penyimpanan data perlu dilakukan pada sistem yang aman dan tidak disebar luaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Mahasiswa juga
perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai bagaimana data digunakan dan bagaimana perlindungan terhadap data tersebut dilakukan. Dengan adanya transparansi dan pengelolaan yang baik, penggunaan AOP tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan hak privasi mahasiswa. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai Automated Online Proctoring atau AOP di Universitas Terbuka. Semoga video ini dapat membantu menambah pemahaman mengenai sistem AOP mulai dari pengertian, cara kerja, manfaat, hingga pentingnya perlindungan data dan privasi mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.